Renungan oleh Kevin Kaeng. Mengapa belajar bagian 2? 1. Persyaratan rohani. Anda harus percaya. Hanya orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang dapat belajar tentang Tuhan. Karena iman biblika berdasar kepada pengetahuan biblika dan rasa takut kepada Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan hikmat. Alkitab. Berdasar kepada Alkitab Kristen, Anda yang mau belajar harus menundukkan dirinya di bawah otoritas firman Tuhan. Anda membutuhkan iluminasi dari Roh Kudus dan Anda harus memiliki hasrat kudus. Seseorang yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak dapat mengasihinya dan firman-Nya, yang merupakan sumber pengetahuan tentang Tuhan. Pengetahuan yang benar dimulai dengan rasa takut dan kagum akan Tuhan. Diawali dan diakhiri dengan penyembahan kepada Tuhan. 2. Persyaratan intelektual. Anda memiliki metodologi yang benar. Anda juga harus disiplin dalam belajar dan juga menggunakan metode induksi, yaitu menarik kesimpulan dari fakta serta menerapkan prinsip eksegesis dan hermeneutika dengan baik. Anda harus memiliki pengetahuan dasar seperti otoritas firman Tuhan. Ada beberapa sikap mengenai firman Tuhan, yaitu kesamaan otoritas firman Tuhan, perbedaan dalam interpretasi misalnya Arminian versus Calvin, Covenant vs dispensational, dan perbedaan dasar dari otoritas yaitu liberal versus konservatif, Katolik Roma vs evangelikal. Anda harus mengerti dan percaya bahwa ada peran Roh Kudus. Apa peran Roh Kudus mengenai firman Tuhan? Yaitu firman Tuhan menjelaskan dirinya sendiri. Firman Tuhan itu lengkap, sufficient, dan dapat dimengerti, dan Roh Kudus adalah pengarang, saksi dan ekspositor firman Tuhan. 3. Pelagian, semi-pelagian dan Agustinian. Fakta yang menjadi dasar berkembangnya suatu kepercayaan yaitu pelagian, semi-pelagian dan Agustinian. Pelagian berkembang menjadi Sosianisme, Unitarian dan Liberal Protestan. Semi-pelagian berkembang menjadi Arminian, Pantekosta, Wesleyan, Methodist, dan Protestan, Katolik Roma, Jesuit dan Eastern Katolik, Ortodoks Yunani. Agustinian berkembang menjadi Thomistik Katolik Roma, Lutheran, Evangelical Covenant, Evangelical Free Churches, Anglican, Protestan Episkopal, Baptis, Kongregasional, Plymouth Brethren, dan Calvinis, Reformed dan Presbyterian. Agustinian dan Pelagian berkembang di awal abad ke-5 dari perdebatan antara Agustin dan Pelagius. Semi-pelagian adalah usaha untuk menjembatani keduanya. Pelagian ditolak oleh dua kauncil di Kartago, 407 M, dan Efesus, 431 M, karena dianggap penghujatan terhadap firman Tuhan. 4. Reformed, Calvin, Arminian dan Sosianis. Pada waktu reformasi Luther, biarawan Agustinian, dan Calvin mencetuskan banyak pemikiran Agustin dalam teologi mereka. Socinus, seperti Pelagius, juga mengembangkan teologi yang sesat. Anda harus tahu bahwa pada awal abad 17, Remonstrans dari Belanda mengikuti ajaran James Arminius dan mengembangkan teologi Arminian. Zaman now banyak orang yang tanpa sadar telah mempercayai dan menggabungkan teologi dari pemikiran Calvin dan Arminius. Anda bisa memilih sesuai dengan kehendak bebasmu untuk percaya dan belajar Alkitab. Peribahasa Denmark mengatakan, keadaan dirimu merupakan pemberian Allah kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan dirimu merupakan pemberianmu kepada Tuhan. Saya akan menggapai kekekalan bagi namanya dan menyelam sedalam-dalamnya di dalam Alkitab. Janganlah Anda berhenti untuk belajar dan jangan mudah menyerah, serta janganlah orang lain memandang Anda rendah karena muda, statusmu, pendidikanmu, hartamu, keluargamu, pelayananmu, tetapi jadilah teladan. Anda sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Damai sejahtera bagimu. Selanjutnya renungan Kevin Kaeng dengan judul Historia, Sejarah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.